Halo, halo. Musik dong, guys. Kita setel musik apa nih? Jangan deh, nanti ketahuan kita kayak pakai itu, Cop copyright ya. Hai, pakai Ami. apa? Kadang-kadang di band gitu. Hai Mbak, Ah, kok kedengaran nggak kami suara gua? kedengeran cuman rada patah, Hmm? Patah-patah ya? kedengeran tapi rada patah-patah gitu. Suara gua patah-patah. Mm. Guys, suara gua Nah, patah-patah nggak? nah ini udah, Udah enggak ya? Oke sih. ini udah nih. Oke. Selamat malam teman-teman yang sudah bergabung di sini. Kembali lagi kita mengadakan apa? eh, Program mengeja fixer kali ini yang ke-10. Dan hari ini kita bersama Kak Ami dari Ladang Rupa di Bukit Tinggi. Nah, mungkin sedikit pengantar nih ya sebelum kita lebih lanjut. Kegiatan apa Mengeja Fixer ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penelitian fixer, penelitian untuk membaca kolektif seni di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Kita sudah 9 berarti terakhir kemarin kita sama Pasir Putih ya. Waktu itu ada Gozali sama Siba dan malam ini kita bersama Ani. Ada juga di sini Gesia juga apa? Nari-nari ya. Ada Gesia yang sekarang berprofesi sebagai salah jurusan dia di waktu kuliah. Harusnya di Fakultas Seni Pertunjukan dia malah lebih ke belakang. Harusnya dia agak lebih di depan. Nah, mungkin guys lu bisa sedikit kasih penjelasan gitu guys tentang ladang rupa di dalam konteks book fixer gitu. Oke. Terima kasih Kak Berto atas lemparannya. Sungguh sangat senang banget kehadiran Ami dari Ladang Rupa dan tentu pada saat kami lagi nyiapin apa tulisan apa aja ya yang perlu ada di buku Pixar kali ini, kita kebayang perlu ada kolektif kolektif muda. Terus juga yang kedua, apa ya, bahasa gampangnya kemarin kami mikir ini teman-teman dari Sumatera apa kabar nih ya gitu. Terus kemudian tentu kalau ngomongin salah satu kolektif di Sumatera yang aktif banget geliatnya, jos banget itu, yang nggak bisa nggak ngomongin ladang rupa gitu. Dan akhirnya kita waktu itu minta Ami untuk bikin tulisan mengenai sejarahnya ladang rupa gimana gitu, terus gimana sih berkolektif di Bukit Tinggi gitu. Dan kemudian juga gimana sih sebagai kolektif yang muncul pasca 2010 gitu, melihat kolektif-kolektif yang ada sebelumnya gitu loh. Apakah ada bertukar referensi, apakah ada kemudian adaptasi program, misalkan kolektif-kolektif yang ada di Yogyakarta, Bandung, atau Jakarta misalkan gitu. Pasti ya misalkan yang kita kenal dari muncul sejak tahun 90-an gitu, pasti biasanya punya suatu program-program seperti apa, dan kita pengen tahu kalau konteks di Bukit Tinggi tuh kayak apa gitu. Dan di sana Ami sangat menjelaskan banget konteksnya di Bukit Tinggi itu kayak gimana sih, struggle-nya gimana gitu. Salah satu yang misalkan sangat menohok banget dan sangat aku suka banget istilah istilah turun sama naik ya. Kalau misalkan dulu bibit-bibit kolektifnya tuh kalau ada teman-teman dari kampus di Padang bikin pameran, teman-teman Bukit Tinggi akan turun. Terus nanti sebaliknya juga, kalau nanti ada yang pameran di Bukit Tinggi, nanti mereka naik ke atas gitu ya. Jadi atau nanti bisa dikoreksi lagi sama Ami. Tentu dinamika kayak gini uh, ngasih kita cakrawala baru banget gitu loh, gimana peran kolektif di Bukit Tinggi itu, apalagi misalkan yang emang diinisiasi rame-rame gitu, misalkan di regenerasinya belum terlalu banyak tapi kemudian ini digerakin bareng-bareng gitu. Dan juga misalkan salah satu yang menarik dari dari Ladang Rupa itu adalah dia salah satu kolektif yang muncul karena pengaruh teknologi informasi, karena grup BlackBerry Messenger ya. Jadul banget BlackBerry Messenger. Nanti pasti Ami akan cerita lebih banyak lagi, tapi itu sih kurang lebih kayak apa namanya keseruan yang ada di tulisannya Ami gitu. Kembalikan ke Bapak Ya, Berto untuk ya terima kasih ya itu emang ini ya.
seru dan memang sebetulnya kalau kita bicara tentang Sumatera Barat, Padang dan Bukit Tinggi, Padang Panjang itu kan perjalanan seninya sebetulnya sudah sangat ini ya. Dari dulu kan kita tahu punya sejarah yang cukup panjang ya Mi ya, wilayah-wilayah itu ya. Mau di bidang tari ke, mau di bidang sastra ke, mau di bidang seni rupa kan sebetulnya panjang ya ceritanya gitu, panjang perjalanannya gitu. Nah mungkin sebelum lebih lanjut nih, Ami bisa cerita situasi di Bukit Tinggi sejak dari dulu sampai bikin teman-teman Ladang Rupa muncul gitu. Itu gimana tuh? Yang sampai tadi satu yang tadi juga mengingatkan saya tadi, Gesia sempat bicara tentang soal kalau teman-teman di Padang bikin acara, teman-teman di Bukit Tinggi turun gitu ya. Terus kalau teman-teman di Bukit Tinggi bikin acara, sebaliknya kunjungan dari bawah ke atas gitu. Mungkin bisa cerita tipis-tipis Mi. Oke. Oh gini tadi Mbak Gesya bahas sedikit soal yang naik turun itu ya. Itu sebenarnya aktivitas seni terjadi antara Padang dan Padang Panjang. Oh, oke. Padang dan Padang Panjang di sekitar tahun 2010 ke atas gitu. Ini tuh dulu Padang punya UNP, di Padang Panjang ada di Padang Panjang gitu ya. Ini dua kampus yang punya jurusan seni rupa dan kita saling kenal, aktivitas kita baik. Kita maksud aku pendahulu aku berarti ya, aku masih datang berbunga pada itu aktivitasnya udah dari 2000. Ami, sorry Ami, Nah, maaf potong bentar. Padang Panjang. Mic-nya boleh deketin gak Mi? Kadang suaranya. Benar. Sorry. Oke. Nah gitu. Jadi kalau dulu kita belajar seni rupa selain di kampus, kita juga belajar di HMD seni rupa gitu ya. HMD seni rupa ini bisa dibilang bentuk yang kita pada wacana-wacana lain yang tidak dibahas di kelas perkuliahan. Selain HMD seni rupa ada komunitas seni belanak namanya. Nah, ini udah dari tahun 2003. Sebenarnya mereka ada untuk melawan keterbatasan akan aparatur seni, galeri, informasi pameran, kurator, dan lain-lain. Ini udah ada dari tahun 2003. Yang lihatnya gede banget gitu ya. Bahkan seniman-seniman mereka hobi sering mengadakan pameran kelompok dulu dan bahkan beberapa di antara senimannya itu udah ada yang lolos UOB di awal 2000 gitu ya, seingat aku. Nah, kemudian KSB mulai redup tahun 2007, 2008 setelah Nah, bentar. Ami, sorry potong dikit lagi nih. Coba tanpa earphone bisa nggak? Mungkin suaranya lebih clear deh. Coba. Sorry ini teknis-teknis dikit ya. Namanya juga seni rupa kontemporer. Coba. Yaudah. Nah, ini lebih jelas nih. Lebih oke nih. Mantap. Setelah 2007, 2008, KSB masih ada sampai sekarang. Yang aku lihat itu nggak masuk dalam salah kayak karena ini yang pertama. Nah, ini cukup jadi pertanyaan itu tahu nggak? Ini loh, kalau kita pakai istilahnya di sini kapal gadang gitu, kapal besar dan itu seni. Nah itu komunitas seni belanak. Hidupnya muncul rumah seni. Ami maaf potong lagi. Tadi suaranya agak putus-putus suaranya. Tadi tuh ada yang komen juga tuh suaranya agak putus-putus. Ini bagaimana kita bisa menyelesaikan mendapatkan solusinya ya? Oke. Gimana? Ini udah.
Tadi sebenarnya kayak Ami bisa cerita lagi nggak? Tadi sebenarnya Ami sempat makasih banget diklarifikasi. Akunya emang aduh skip banget nih, parah nih anak Depok emang. Cuman tadi Ami cerita hal yang penting banget. Pertama DNA atau bibit kolektif atau belajar tentang bikin kolektif awal-awal kan dari himpunan mahasiswa. Terus kemudian juga ada peran komunitas seni Belanak. Kalau nggak salah Victor 2010 ada Belanak nggak sih, Tok? Ada kayaknya. Kayaknya Ya. ada. Cek lah ya. Nanti kita salah. Oh, Mas. Kalau nggak salah ya, kita cek dulu nih. Ini Sorry. asal bunyi aja nih. Tapi kalau nggak salah. Tapi kan tadi Ami bilang itu jadi salah satu tempat di mana untuk belajar hal-hal yang nggak didapatkan di kampus gitu kan. Apalagi juga latar belakang teman-teman dari Ladang Rupa tuh dari kampus UNP ya, yang misalkan seni rupanya fokus lebih banyak ke pendidikan, tentu kayak aspek-aspek seni rupa kontemporer, kotor dan lainnya nggak didapetin, dan itu didapatkan di Belanak. Tadi sih kayaknya di tengah putus-putusnya baru kerekap sampai situ tuh. Nanti mungkin Ami bisa lanjutin lagi akhirnya. Coba. Oh, Sarwe, Sir. Itu ya, Mbak. Yes, Sarwe. Sarwe. Astagfirullahaladzim. Ngarang bebas. Oke, terus. Nah, justru kalau aktivitas seni dari generasi yang lebih awal, yang paling dekat ke generasi aku memang KSP ya, walaupun mereka dari 2003 gitu, kan sampai sekarang masih ada. Itu emang beberapa kali tercatat kalau komunitas seni Belanak meredup sekitar tahun 2008 ke atas. Cuman geliat itu muncul lagi dari komunitas lain, namanya Rumah Ada Seni. Dan itu di Padang, dan ada juga komunitas teras di Padang Panjang. Nah, dalam kira-kira sekitar tahun ini juga hubungan antara kampus UNP sama isi Padang Panjang itu dekat. Nah, makanya aku pakai istilah yang agak romantis itu kan, kalau ada pameran di bawah, orang Padang Panjang bakal turun. Kalau ada pameran di atas, orang Padang bakal naik gitu. Karena Padang Panjang ini dataran tinggi. Nah, gitu. Terus kita ngelihat ya kita tetap kuliah, maksudnya kita tetap mengenyam pendidikan seni yang konvensional menurut kurikulum, dan kita ngelihat ini kita nggak berkembang gitu. Malah kita ada reduksi dari, misal kalau dulu tuh mata kuliah seni lukis tuh bisa sampai 5 kelas, tapi sekarang waktu zaman aku tuh udah dipangkas jadi 3 kelas aja. Sementara kita berkembang terus. Di kampus malah rasanya direduksi. Nah, jadi kita sadar kita butuh ruang lain untuk kita harus bikin alternatif pendidikan sendiri gitu, atau kita harus mencari ilmu sendiri gitu dengan berkolektif gitu. Kita pergi ke komunitas seni Belanak, ke RAS, Ada Seni. Terus akhirnya dengan kegiatan yang ada di Padang ini, karena menyenangkan gitu ya, kita pengen bikin juga di Bukit Tinggi. Nah, jadilah Ladang Rupa. Yang awalnya Ladang Rupa ini muncul dari obrolan iseng waktu lagi berbuka puasa gitu. Ada yang berbuka puasa bareng itu tahun 2015 Ramadan. Nah, dari situlah kita sepakat untuk berkumpul lagi ya, Blackberry Messenger. Ya kemudian beberapa kali kemudian, nah tercetuslah itu, dan itu berarti udah hampir 6 tahun. 6 tahun ya. Oh, udah 6 tahun ya. Tadi Ami nyebutin kata kunci yang pas banget sama judul tulisannya di buku Victor kali ini, yaitu alternatif pendidikan seni yang nekat dan tahan banting. Asik. Jadi seperti tadi yang Ami jelasin gitu loh, kebutuhan untuk bikin kolektif tuh karena untuk pengen belajar sesuatu yang baru, terus kemudian juga ngasih alternatif pendidikan. Dan menariknya kan sebenarnya teman-teman Ladang Rupa latar belakangnya justru pendidikan seni rupa kan, dan mungkin di sini kayak teman-teman ngasih tawaran yang lain gak sih gitu. Tapi kekesalannya apa sih sebenarnya, Mi? Perbedaan pendidikannya itu apa sih yang kalian sampai geram terus pengen bikin ini dan kemudian jadi nekat dan tahan banting gitu? Itu latar belakangnya gimana sih gitu? Oke. Ini kita dididik di kampus jadi guru seni rupa gitu ya.
kita dibekali dengan berbagai mata kuliah untuk menjadi guru seni rupa. Cuman setelah tamat dari kampus UNP, rata-rata aku ngeliat teman-teman nggak benar-benar memahami secara mendasar antara relasi antara ilmu pendidikan dan ilmu seni rupa itu gitu. Kita dibekali dengan berbagai mata kuliah kependidikan yang maksudnya apa aja yang kita butuh. Ini membaca kurikulum, metodologi pendidikan, dan lain sebagainya. Mata kuliah ada mata kuliah lukis, patung dan lain sebagainya kan. Tapi kita nggak punya dasar yang jelas gitu mengenai jembatan antara pendidikan dan ini itu gitu. Karena emang di kurikulum yang terakhir aku pelajari di kampus itu ada 3 dasar tuntutan pendidikan yang diharapkan nanti bakal diberikan oleh guru-guru ke sekolah. Salah satunya afekti, dan seharusnya afekti ini yang jadi peran dominan dari pendidikan seni gitu di sekolah ya. Sementara kita nggak benar-benar paham loh, kita berkesenian buat apa gitu loh. Apakah kita mampu dengan kesenian ini akhirnya bisa realitas loh. Kita di kampus pilihannya cuma 2 gitu loh, seolah kalau nggak jadi guru ya jadi tukang gitu, tukang lukis, tukang patung, tukang anyam gitu kan. Nah akhirnya aku masih connect kan? Masih. Nah gitu. Nah berawal dari hal-hal seperti itulah kita coba untuk bikin sebuah kolektif yang memang berfokus pada alternatif pendidikan seni, yang walaupun kita akui kita belum punya sebuah sistem yang benar mapan gitu untuk inilah ibaratnya sistem yang kita kritik ini gitu kan. Kita masih meraba-raba, 6 tahun ladang rupa tuh masih nyobain ini itu mengadopsi ini itu coba gitu kan. Dan sekarang kita baru 6 tahun ini kita punya beberapa program, yang salah satu program pendidikan alternatif itu kita padatkan di program kelas-kelas swasta. Oke, Terpotong silakan tadi itu Kak agak hilang gitu. Oke, menarik sih, dan sebetulnya mungkin gue agak kelompat ya. Salah satu yang sebetulnya juga menurut gue menarik itu cerita tentang ini, nggak tahu sih namanya Ladang Rupa, dan teman-teman di Ladang Rupa sejauh aku kebetulan belum pernah ke sana juga nih ya, artinya ini maksudnya kalimat buat nanti diundang tuh kami. Biar kan cuma sampai Padang doang, baru bisa sampai Padang doang kita kemarin. Nah, itu kan ada satu yang teman-teman tuh banyak beraktivitas dengan tanam menanam. Gua nggak tahu nih kalimatnya yang lebih benar apa nih ya. Tanam menanam di rumahnya Ladang Rupa kan. Kayak di setiap rumah Ladang Rupa sejauh gua baca tuh kayaknya selalu ada lahan yang cukup, ini mungkin perspektif kami dari Good School ya, lahan yang cukup bisa bercocok tanam, dan itu membuat teman-teman sering gitu berurusan dengan kadang-kadang membersihkan si halaman atau bahkan kadang bercocok tanam itu sendiri. Nah, bisa cerita nggak nih itu tuh gimana sih pandangan atau tangkapan saya itu benarnya sejauh apa gitu? Sebenarnya dari 2015 nyusun yang namanya Ladang Rupa ini rekan bercocok tanam saja itulah sekitar gitu ya, sama taman kecil. Oke, kami bentar. Terputus-putusnya makin kencang nih. Jadi mungkin ini kita coba nih ya, kita coba satu oprek-oprek yang paling sederhana dari biasanya kita orang Indonesia nih. Ami keluar dulu terus masuk lagi.
Gimana Nggak coba? kayak nggak kalau teori teori gue itu karena ada azan, mic-nya tuh milih fokusnya ke azannya gitu loh. Oh, tadi Iya ada nggak asal emang? iya nggak sih tadi ada azan. Nah mungkin Ami di ruangan yang beneran steril dari suara gitu kalau bisa karena kayaknya fokus apa si mic-nya milih fokus ke azannya gitu tadi Wah, kayaknya. mic-nya sangat rohani banget ya. Mendapat Religius mendapat ya. hidayah apa ya? Coba Kelar sih. nggak usah keluar dulu coba kamu ada ruangan lain ya kalau bisa ya mungkin. Jadi udah nggak ada azan Pindah lagi ruangan, kayaknya. pindah ruangan. Ini yang paling sepi sih di sini. Maksudnya itu teman-teman Ah, ramai banget di ini ujung. udah bagus Oh, nih. pang. Lain lagi. Nah. Oke, Oke, oke. udah bagus. Lanjut, Lanjut lanjut. nih. Tadi gimana Mi soal berladang? Apa ya? Ya. Nggak apa-apa. Nah, setelah kita di tempat yang pertama itu, kita kemudian pindah dan itu sempat 1 tahun di kamar salah satu anggota kita, namanya Ogi. Kamarnya dia, semuanya di situ, perpustakaan, rapat di situ, nonton film di situ, itu menyedihkan banget. Nah itu periode 1 tahun kita nggak berkebun. Kemudian dapat tempat baru yang kebetulan halamannya luas banget dan subur gitu, enak ditanamin apa aja. Nah, disinilah keisengan ini makin membuncah gitu kan. Kita nanam apa aja gitu, bersihin lahannya, beli bibit. Kemudian emang yang paling waktu itu yang jadi idola teman-teman bunga matahari gitu. Nah, bunga matahari ini karena hasil ladangnya kan nggak bisa kita apa-apain ya, kayak jagung atau terong atau apa gitu, biasanya kita makan. Nah, ini bisa karena daripada mubazir, Bisa jadi kuaci. nggak bisa dimakan dia, Kak. Oh, gitu. Jadi kita juga biar yang lain juga ini kan senang menanam, kita jual dan itu lumayan lah ya buat nutupin beli galon, beli token listrik. Nah, karena ini menyenangkan juga, jadi kegiatan ini kita kasih judul namanya Pararia. Nah, program Pararia ini ada yang sekarang kita kantor yang baru lagi dari yang kemarin yang alhamdulillah punya lahan juga. Akhirnya selama pandemi karena kita emang nggak bisa bikin apa-apa ya, kita nggak gesit gitu untuk bikin yang online. Akhirnya kita bercocok tanam aja di tempat yang baru banget. Itu makanya jadi ini ya Kak ya, kelihatan kalau Ladang Rupa tuh emang nanam itu udah jadi identitas gitu ya. Nah ini kita langsung ini aja ya karena ada beberapa teman yang udah lempar pertanyaan, kita langsung aja untuk lesson kali guys ya, gitu aja ya guys ya. Daripada nanti kalau kita terusin ke bawah ke atas ntar kita scrollnya susah nih. dari The Guild House. Ini halo Mi, mau nanya Uni Ami, gimana cara teman-teman Ladang Rupa merekrut atau mengkader relawan pengajar di Ladang Rupa, khususnya pengajar seni rupa untuk anak-anak yang di Ladang Rupa, programnya Ladang Rupa gitu. Gimana Mi? Kita punya program yang namanya kelas Laswa. Laswa ini kalau bahasa Minang artinya asik. Memang ini kelas yang melakukan sesuatu yang asik aja. Kalau nggak asik kita nggak kerjain. Fleksibel itu. Kedua, kita nggak punya sistem khusus gitu kayak maksudnya kita belum punya semacam kurikulum khusus yang bakal menargetkan sebuah kelas secara sistematis enggak. Tapi kita mencari praktisi seni dan bidang lain untuk bagi pengalaman mereka ke masyarakat apa aja gitu, dari bikin dari bikin minuman mocktail misal sampai ada yang mau ngisi kelas nulis kritik film dan lain-lain gitu. Topiknya sangat beragam dan itu memang sistemnya kita cari dan ditodong gitu kan. Karena kan kita banyak teman-teman yang pengalamannya nggak boleh disia-siakan dan harus kita eksploitasi gitu. Kita todong, kita ajak isi kelas, ya udah gitu. Kebanyakan itu memang pesertanya masih kita aja. Nggak tahu kenapa ya, kadang ada yang mendaftar, maksudnya di luar Ladang Rupa tuh ada yang mendaftar sekitar 5 orang atau nanti akhirnya datang cuma 2 orang gitu, tapi nggak apa-apa, kita jalan. Nggak terlaksana bagus
kedengarannya gitu, tapi setidaknya ini seru buat kita, jadi kita tetap lakukan. Hmm. Oke, itu berarti memang belum ini ya, secara kurikulum yang ini memang nggak ada, dan mungkin kurikulumnya mengikuti tadi ya. Kalau asik ya dijalanin, kalau nggak asik berhenti. Ada nggak, pernah nggak ada sesuatu yang dijalanin awalnya asik terus lama-lama kok nggak asik gitu? Ada nggak? Ada. Kita Aha. kan emang sistem coba ya, aku masih meraba-raba. Ada beberapa hal yang awalnya kita lakukan, kemudian akhirnya capek ya ngerjain yang lain aja gitu. Ada dulu kita pernah coba bikin semacam media alternatif untuk masyarakat Bukit Tinggi gitu. Dan itu sekarang kita selalu jalan. Terus apalagi ada sempat kita belum terlalu serius ngurusin program musik ya kayak gitu. Terus memang selama 6 tahun ini Ladang Rupa harus berpindah tempat sebanyak 4 kali gitu ya, dan itu makan sangat banyak tenaga dan waktu untuk berbenah, untuk rapiin tempat baru, karena setiap pindah kita selalu berurusan sama rumput ilalang gitu, dan hewan liar. Hewan Nah itu liar. harus kita bersihin. Iya, di sini ada, ya namanya juga tinggal di ini loh, Bang, di atas bukit, kadang ada ular gitu loh, rangga, ini sangat minta waktu, dan akhirnya emang 6 tahun Ladang Rupa, kalau aku pribadi merasa kita masih berjalan lambat gitu ya, tapi nggak apa-apa gitu. Ya, 6 tahun emang bukan waktu yang lama atau sebentar gitu ya, tapi oke lah untuk apa yang kita coba bangun gitu dengan teman-teman yang akhirnya tetap bertahan selama 6 tahun di sini dengan modal nekat tadi, ya udah kita memutuskan untuk jalan terus. Oke, tadi mungkin gue satu ini lagi nih. Aduh, ada satu lagi yang berkomentar. Mungkin ini bukan pertanyaan tapi komentar. Tapi gue kira ini menarik sih untuk direspon sama Ami ya. Tanpa ada tanpa ada kelompok seni di Sumbar, seniman-seniman seperti kehilangan harapan. Adanya kelompok seperti Ladang Rupa, salah satunya menjadi pemicu semangat untuk berkarya. Ini dari Nong Reva. Nah, ini pernyataan ya, tapi menurut saya menarik nih, guys. Karena tadi Ami juga di awal cerita ya tentang tadi hubungan antara kegiatan seni di Padang, kegiatan seni di Padang Panjang, dan apa keinginan untuk berkarya, keinginan untuk terus ini, dan latar belakang dari tadi sebagai pendidikan seni ya, pendidik seni yang biasanya kan jadi guru kalau nggak salah ya, kalau gua nggak salah nangkap, mirip-mirip teman-teman kita di Serum ya, guys ya, yang dari Universitas Negeri Jakarta gitu. Nah, emang bagaimana sih sebetulnya situasi, meskipun tadi udah sedikit dijelasin Ami, situasi lingkungan berkesenian di wilayah, nggak tahu nih kalau Sumatera Barat mungkin terlalu besar atau gimana gitu ya. Apakah di Bukit Tinggi doang atau Bukit Tinggi Padang Panjang? Ada tambahan dari Nong Reva. Tadi setelah dia semua Ladang Rupa, dia tambahin ini mungkin Ami juga harus respon. Dan beruntung Ladang Rupa punya seorang Ami yang hidup di sekeliling seniman potensial. Seorang yang mampu membaca dan merespon itu. Gila. Silakan Ami, direspon. Silakan Mi. Gila, fangirlnya Ami banyak nih kayaknya nih. Banyak nih. Ya, terima kasih. Kita tunggu di Ladang Rupa. Nah, kalau relasi ya, kolektif seni di Sumatera Barat. Bukit Tinggi ini kota yang kecil banget. Kita cuma segede Jogja kota. Gitu. Sebenarnya banyak teman-teman yang seharusnya bisa gitu meramaikan aktivitas di Bukit Tinggi selain Ladang Rupa. Dan ya kita sadar kita harus bikin sesuatu bersama-sama gitu ya. Begitu juga di Sumatera Barat, karena emang kebanyakan kantong-kantong seni yang ada di daerah-daerah di Sumatera Barat ini kebanyakan mereka bersumber dari Padang gitu. Kalau aku bisa bilang Padang dan Padang Panjang.
Dan kita mengadopsi pola-pola yang mirip, yang sebenarnya ini memudahkan kita untuk berkolaborasi gitu loh. Sering jadi kolaborasi antar misal Ladang Rupa dengan Gubuk Kopi di Solo, atau dan misalkan Rumah Ada Seni mengundang beberapa kolektif yang ada di Sumatera Barat untuk membicarakan hal-hal yang kontekstual gitu. Samaan pola ini sih menurut aku yang bikin kita mudah untuk bikin sesuatu bareng-bareng di Sumatera Barat terutama. Begitu. Nah, kalau Sumatera Barat kan sebetulnya ini juga minta maaf kalau salah menangkap ya. Sumatera Barat kan juga sebetulnya sangat kuat ya. Oh, oke. Si Ami ini nih. Oke, udah dengar nggak Mi sekarang? Sip. Nah, Sumatera Barat kan kalau nggak salah menangkap ya. Kan secara kesenian tradisinya nggak kedengeran ya? Jelek. Gimana Kak, udah? Kedengeran nggak sekarang? Halo? Udah. Oke. Udah. Seni tradisinya kan lumayan kuat ya Mia. Nah itu bagaimana teman-teman Ladang Rupa? Apakah ada semacam ke arah, maksudnya bekerja sama misalnya dengan seniman-seniman yang tradisinya atau gimana? Misalnya kalau kita ngambil dari tari gitu ya, tari kontemporer dari Padang kan, dari Sumatera Barat kan sangat kental dengan unsur-unsur tradisinya gitu Mi. Gimana tuh Mi? Oke. Wilayah seni pertunjukan berarti ya? Lebih ke tradisi, gimana sih negosiasi misalkan kayak misalkan sama ini kan pasti kesenian tradisi posisinya lebih kuat gitu loh. Bagaimana Ladang Rupa memposisikan dirinya atau negosiasikan dirinya gitu dengan seni rupa yang diusung dan diperjuangkan oleh Ladang Rupa gitu. Nah ya betul. Sejauh aku lihat ya, aktivitas seni tradisi dan aktivitas kolektif muda yang dilakukan anak-anak muda hari ini tuh pelakunya berbeda dan bahkan berbeda zaman gitu loh. Pola bekerjanya pun berbeda. Kolaborasi ada sih, maksudnya ini kalau di Bukit Tinggi itu ada yang namanya Gandang Tambua. Itu pertunjukan musik gendang gitu loh. Nah, ada sebuah kelompok Tambua Tasa namanya di Bukit Tinggi yang selalu kita undang untuk datang ke pembukaan acara kita apa aja, pameran atau bazar dan lain-lain gitu. Mereka selalu datang. Paling relasinya seperti itu ya. Terus apalagi paling itu sih ya. Tapi juga menurut aku salah satu yang menarik banget mengenai Ladang Rupa kan sebenarnya salah satu yang tengah dieksperimentasikan kan tuh mencari identitas kota Bukit Tinggi gitu loh, yang kamu kayak pernah cerita dulu bekas tanah kolonial, terus kemudian ada pengaruh pemikiran dari barat dan kemudian dan seterusnya gitu. Tapi terus kemudian kalau dalam lingkup seni rupa yang aku pertama kali tahu Ladang Rupa tuh gara-gara lagi nyari Usman Effendi dan ketemu ada yang bikin OS Center, dan aku baru tahu juga Ladang Rupa salah satu program yang aku tahu tuh seru banget sih meneliti dan membaca lagi tentang Usman Effendi ini gitu. Dan buat teman-teman mungkin Ami bisa ceritain siapa Usman Effendi buat penonton yang mungkin belum familiar mengenai Usman Effendi, dan kemudian kenapa Ladang Rupa melihat ada punya kepentingan gitu untuk membaca lagi Usman Effendi, karya-karya dan pemikirannya. Silakan Ami. Usman Effendi ya. Pertama aku mendapatkan semacam ini bisikan dari senior aku untuk mengulik seniman bernama Usman Effendi, karena pertama kampung halaman kami berdekatan, itu dia masih di wilayah Bukit Tinggi, tepatnya di Koto Gadang. Aku cari tahu ya emangnya siapa Usman Effendi. Nah makin jauh ternyata ya ampun gokil banget gitu. Usman Effendi adalah seniman yang melakukan apa yang kita perjuangkan di kampung halaman gitu. Dia memutuskan meninggalkan karir dia yang lagi oke-okenya gitu di
DKJ di tim, lagi gencar-gencarnya pameran tunggal sampai ke internasional. Kemudian dia pulang ke Bukit Tinggi tahun 1972, melakukan berbagai hal yang sebenarnya agak kabur gitu loh, maksudnya agak buram ini ujungnya mau kemana gitu ya. Dia melakukan apa yang kita gelisahkan. Nah, akhirnya gitu Usman Effendi kita angkat dalam pertama sekali aku angkat dalam penelitian skripsi aku, dan aku berharap wacana tentang Usman Effendi itu nggak hanya sampai di skripsi gitu, di kertas-kertas kemudian di dosen penguji, enggak. Aku berharap lewat dosen penguji ini juga dia bisa membawakan cerita tentang Usman Effendi ini ke kelas-kelas perkuliahan gitu, di kelas sejarah seni gitu kan, karena melulu kita dicepokin sama modul dari mereka juga gitu kan, lalu dicepokin cerita soal Sujoyono gitu, Sagi dan lain-lain, padahal kita juga punya aktivitas seni di sini, kita juga punya seniman yang besar, ada yang namanya Rusli gitu. Nah, untuk melebarkan sayap Usman Effendi juga agar lebih dikenal hari ini, aku bikin pameran di kampus dan juga membuat sebuah program khusus bersama Ladang Rupa namanya OE Center. Nah, program ini udah ngadain 2 kali pameran tentang Usman Effendi dalam rangka 99 tahunnya dan 100 tahunnya Usman Effendi gitu. Yang pertama, aku membawakan kembali arsip-arsip yang aku jemput dari DKJ dan Hati Dasir, kemudian pajang gitu. Kemudian di 100 tahunnya Usman Effendi, karya relasi Usman Effendi dengan kampungnya di Koto Gadang. Yang waktu itu diikuti oleh 5 partisipan mahasiswa dan seniman. Begitu. Oke. Nah, ini mungkin ya Usman Effendi itu tadi ya, nama besar banget ya tentu saja, dan bahkan kalau kita ke DKJ gitu-gitu tuh kan kita pasti melihat hasil buah karyanya tuh ya, logo cipta itu ya, dan di kepala gue tuh pasti kebayang banget gitu loh. Dan bahkan satu yang juga ini adalah dia bilang seni rupa Indonesia itu tidak ada di tahun berapa guys? Ya. Tahun berapa guys? 70 berapa tuh ya? 6 pertama jalan 69. Iya, dan ya menarik sih sebetulnya teman-teman. Gue juga waktu itu ketika cerita dari Gesia, gue juga cek gitu ya. Nah, kebetulan memang ya balik lagi ke tulisan yang Ani bikin gitu ya, sebagai perwakilan dari Ladang Rupa untuk buku Fixer, itu kan berpindah, dan juga tadi udah dibilangin, berpindah tempat udah sekitar 5 atau 6 ya, 5 atau 6 kali ya rumah. 6. 4. Oh, 4, banyak kan gue. 4 kali. 4 kali ya. 5 atau 6 nggak ada yang benar, banyakan semua lagi. Suka nambah-nambah emang. Jadi 4 kali ya, 4 kali. Nah, ini kenapa untuk waktu, katakanlah kalau udah 6 tahun kita bagi 6 bagi 4 mungkin 1,5 kali ya, guys ya. Yang sih guys. 1,5 tahun berpindah. Kita nyebut angka nggak ada yang bener kok. Udah deh kita pakai kira-kira aja bener, deh. Nanti Ami yang koreksi. Kita dari tadi tuh nggak bener. Iya, bener. Nah, itu kan kenapa? Apakah memang agak sulit untuk menemukan sebuah tempat yang bisa cukup lama gitu, atau gimana sih keadaannya sehingga harus berpindah 4 kali gitu? Dalam konteks ini tentu saja lokal di Bukit Tingginya seperti apa gitu? Oke. Itu sebenarnya karena ini sih kita belum bisa benar-benar mandiri dan membiayai, Ladang Rupa belum bisa membiayai dirinya sendiri gitu untuk stay di sebuah tempat dengan adanya uang gitu. Kita nggak punya uang. Jadi kita menumpang. Nah, menumpang di tempat yang pertama itu di rumahnya Ogi namanya. Kemudian Ogi harus pindah rumah dan kita terpaksa pindah bersama Ogi. Nah, kemudian itu tempat kedua ya. Tempat kedua ini di kamarnya Ogi. Kamarnya kira-kira 3 kali 6 meter.
menyenangkan banget 1 tahun kita di situ. Kemudian kita ditawarin sama salah satu anggota untuk merawat rumah dia yang tertinggal, tapi kondisinya susah banget emang. Nah, akhirnya itu kita bersihin. Di situ ada sekitar 1,5 tahun. Kemudian tempatnya nggak bisa digunakan lagi karena harus dipakai buat yang lain gitu loh. Nah itu diinin ya. Nah akhirnya kita ke di tempat yang tepat. Ini adalah bangunan yang udah kosong sekitar 20 tahun. Bekasnya bekasnya sebuah organisasi di Bukit Tinggi. Organisasi itu nggak dipakai lagi. Terus? Dan emang kelemahan rupa kita bisa strategis ya untuk kita nggak bisa strategis untuk menghadapi ke depan nih kita gimana gitu, kita nggak mungkin pindah-pindah lagi gitu, kita harus menguatkan basis di sebuah tempat dalam waktu yang lama gitu kan emang. Oke. Ya, hal-hal kayak gitu dari perkiraan sih. Udah mulai dipikirkan dan mulai menjadi tema obrolan di teman-teman ladang rupa ya, soal itu ya, establish tempat dan lain sebagainya. Nah, guys, mungkin mana sih guys ya tuh? Nah, nah itu tadi gue juga mau menanyakan teman-teman kan dari Universitas Negeri Padang Panjang ya, Universitas Negeri Padang, terus bikin di Bukit Tinggi. Nah, terus hubungannya dengan nih nggak tahu nih junior yang mungkin asumsiku pasti kan tetap butuh nih tempat-tempat alternatif gitu. Itu seperti apa sih? Nah, ini juga mungkin secara geografis aku bukan orang yang paham ya, sehingga pertanyaan ini terlontar gitu. Gimana nih? Generasi di bawah aku berarti gitu ya? Junior lah. Oke. Sebenarnya aku bisa dibilang bersama Ladang Rupa itu generasi yang nyaris buntu gitu ya, paling sampai sekarang tuh belum ada terlalu banyak penambahan kolektif baru. Kalaupun ada itu mereka hilang timbul. Nah tapi kalau misalnya junior dari kampus main ke Ladang Rupa gitu-gitunya gimana tuh? Secara kotanya aja beda tuh. Oke. Kalau di kampus itu tradisinya sangat keluargaan ya. Sampai aku masih kenal sama senior yang angkatan 97 misal. Dan memang tradisinya aku wariskan juga ke generasi yang di bawah aku. Mereka selalu diundang kalau ada pameran. Kita selalu open call dan ya melihat mereka sebagai teman main bersama kita lah gitu. Kita bisa bikin sesuatu yang kolaborasi juga. Kalau di Padang, generasi yang di bawah Ladang Rupa tuh ada yang namanya Rumah Ragam, nama kolektifnya. Mereka waktu itu terakhir bikin pameran stiker kalau aku nggak salah ya. Itu juga seru banget. Kita saling apresiasi. Oke. Nah, kira-kira gitu, Kak. Nah, kalau dalam konteks ini gue kok nanyanya terus ke ekosistem Padangnya nih ya. Dalam konteks ini tuh misalnya teman-teman hubungannya dengan teman-teman yang segenerasi tapi di konteks seni yang lain gimana? Maksudnya lintas disiplinnya tuh ada atau gimana tuh? Kita memang kita bergerak terus di koridor kita, cuman ada teman-teman yang kemudian datang. Mereka datang dari berbagai latar belakang ilmu yang macam-macam, ada yang dari film, ada yang dari musik, ada yang dari teater gitu-gitu. Kita kadang ngadain kolaborasi juga karena Ladang Rupa kita nggak berusaha untuk menyatakan diri kita sebagai kelompok seniman rupa gitu ya. Nah kita bisa ngelakuin segala yang macam-macam selama itu asik gitu. Nah, misal kita ngadain program pemutaran film yang namanya Bioskop Taman, itu kita undang teman-teman filmmaker, kita undang kritikus seni, gitu. Kita bikin kelas yang melibatkan mereka gitu. Sejauh mungkin dan menyenangkan sih kita kerjain ya. Dan memang itu butuh kolaborasi dari berbagai lintas disiplin. Oke, thank you Mi. Nah, ya di sini ada lagi nih, Nong Reva bilang siap. Suatu saat kami datang, kami juga berharap bisa tempur bersama Ladang Rupa.
doakan saja yang terbaik. Nah, ini Nong Reva nih dari mana sih? Gue nggak kenal lagi. Halo, salam Nong Reva, semangatnya sangat ini ya. Datang juga bekerja sama juga sama Good School lah, masa cuma ladang rupa sih? Iya kan guys, tetap lah guys. Nah, ya itu tadi mungkin dulu, mungkin aku nggak tahu guys ya, ingat nggak? Dulu kan pernah ada Sumatera Biennale guys ya. Ini nggak sih? Tahu nggak guys? Ami tahu? Nah, Itu kayaknya waktu aku kuliah deh. Oh, udah pas waktu kuliah ya? Oke. Nah, belum kuliah? Oh, anjing ketahuan deh. Ya itu kalau nggak salah, dan itu baru inilah ya, baru masuk kuliah benar-benar. Oh gitu. Belum paham. Oh, oke, Mi. Ya, salah nanya. Oke. Nah, sebetulnya kan kalau kita ngobrol seperti tadi ya, mungkin ada satu hal lagi nih. Seperti tadi juga kita ngangkat Usmar Effendi. Tentu kan kita tahu ya banyak banget ya di zaman-zaman itu yang dari katakanlah 3 serangkai itu ya guys ya. Zaini, Usmar Effendi, dan Nasar ya guys. Nasar kan? Nasar yang adalah dari seniman-seniman Sumatera Barat yang ke Perupa, yang ke merantau katakanlah gitu, dan berkesenian dan lain-lain. Nah, di dalam konteks itu kan sekarang pun sebetulnya kan banyak ya teman-teman dari Sumatera Barat yang dalam tanda kutip merantau dan berkeseniannya di kota-kota lain gitu. Nah, ini gue meminjam nih obrolan dengan teman-teman dari sastra nih ya. Sempat ngobrol sama teman-teman dari Teroka, kedai Teroka di Padang, toko buku dan juga tempat diskusi gitu. Mereka cerita bahwa kenapa mereka bikin toko buku Teroka itu karena mereka punya tradisi bahwa dalam konteks sastra nih, siapa yang tinggal di Jakarta atau di Jogja gitu, itu dalam tanda kutip punya tugas untuk membawa buku-buku baru ke Padang, titipan teman-teman atau apa. Jadi sebetulnya ada hubungan nih, kalau di dalam konteks sastra ada hubungan dengan teman-teman yang ada di Padang dan teman-teman yang ada di luar Padang gitu ya. Dan hubungan itu terus berjalan bahkan sampai ke tingkat yang sangat praktis sekali gitu, menjadi tempat untuk menjadi pihak yang misalnya bawa barang dan lain sebagainya. Nah, di dalam konteks itu teman-teman di Ladang Rupa ada nggak sih hubungan-hubungan seperti itu gitu? Selain itu juga tentu saja dengan hubungan dengan kolektif-kolektif lain di luar Padang ya, di luar Sumatera Barat gitu ya. Aku menyebut komunitas seni Blanak sebagai pintu yang besar untuk belajar hal-hal di luar yang saya dapatkan di kampus itu karena relasi tadi. Walaupun aku kuliah tahun 2014 misalnya, aku masih kenal sama senior-senior angkatan 97 itu karena komunitas seni Blanak. Karena udah ini istilahnya walaupun mereka merantau tuh tapi tetap ini pulang bawa cerita gitu, ngajak. Nah, dan terus yang bikin aku berpikir kalau ya ruang alternatif itu menyenangkan sekali gitu ya. Isinya bisa generasi apa aja gitu, dan memang kalau di Ladang Rupa itu dari awal sampai sekarang nggak seluruhnya yang stay gitu ya, mereka sebagian juga merantau, cuman sesekali pulang ke kampung tuh memang kita menuntut untuk memberi sesuatu untuk kita atau setiap kita ada pameran biasanya kita palakin untuk apa gitu kan, mereka merantau gitu loh. Oke, kalau kerjasama dengan komunitas-komunitas lain gitu gimana? Maksudnya tadi kan sempat ada sama Gubuk Kopi gitu ya. Yang lain sejauh ini Ladang Rupa gimana ininya kerjasama itu? Di luar, maksudku ini di luar ini ya, maksudnya kayak mungkin dengan di Jakarta atau di tempat lain gitu. Maksudnya untuk di Sumatera Barat gitu ya, selain sama Gubuk Kopi? Enggak, dan di Sumatera Barat tadi kayaknya sih udah sangat clear ya. Maksudku dengan yang di komunitas lain, misalnya tadi ada teman-teman dari The Gill House Medan gitu kan. Terus ada kita nih, Good School. Ada Histeria juga di sini yang juga
menyimak. Ada juga teman dari Festival Film Sumbawa di NTB yang juga lagi bareng menyimak kita nih. Nah, kerjasama Ladang Rupa dengan komunitas-komunitas di luar Sumatera Barat itu gimana? Okay. Kalau semacam kerjasama dua arah yang serius gitu belum ya. Tapi kita beberapa kali diundang untuk partisipan kegiatan diadain oleh teman-teman di daerah lain, Jakarta gitu. Salah satu anggota di artikel gitu misal. Aku juga pernah main ke Good School bawa nama Ladang Rupa gitu. Paling gitu ya. Tapi Apik tuh lumayan membekas nggak sih buat Ami dan juga mungkin kayaknya juga buat beberapa teman-teman gitu, apalagi yang tadi dari Sumatera, dari mana gitu. Kayaknya Apik tuh salah satu momen networking yang membekas banget ya gitu. Iya, karena akhirnya aku bersentuhan dengan orang-orang di daerah lain yang mengerjakan hal yang mirip dengan yang aku lakukan gitu, bersentuhan secara fisik gitu, langsung gitu. Seru banget sih. Workshop paling seru pernah aku ikutin Apik ya, workshop tentang manajemen pameran, terus tentang pengelolaan seni rupa ya, pokoknya si Apik tuh yang dikerjakan sama Gute ya. Oh ya nih, sekarang aku pengen nanya-nanya spesifik tentang Ladang Rupanya. Sebenarnya di Ladang Rupa ada berapa anggota nggak sih, atau kalian pakai sistem keanggotaan nggak? Terus bagi tugasnya kayak apa gitu di dalam Ladang Rupa? Dari awal kita nganggap itu nggak penting. Sejauh kita punya kelompok, kita punya sekian jumlah tenaga yang cukup untuk melakukan apa aja, misal pameran, gitu. Kita anggap teman kita. Gitu. Jadi ada sih upaya untuk mencatat itu ya, tapi untuk kebutuhan formalitas aja. Maksudnya kita butuh untuk mencatat data anggota yang yang resmi gitu untuk legalitas badan hukum. Cuman itu nggak pernah kita pakai. Keanggotaan di Ladang Rupa se-fleksibel itu gitu. Kan sejauh ini yang bisa aku bilang bergerak benar-benar ya harian datang ke Ladang Rupa gitu ya, atau yang dari awal tuh nggak pernah cabut dari sini, itu ada sekitar 7 orang. Itu yang nekat dan tahan banting ya, masih bertahan. Ya. Oke. Maunya dan di tulisan itu kan Ami juga ngejelasin gimana pembagian program di Ladang Rupa kan, bahwa dibaginya juga per skala atau frekuensinya gitu, jadi dari yang harian, bulanan, sampai tahunan gitu. Mungkin bisa sekalian promo karena di Fixer, apa sih program favoritnya Ladang Rupa gitu yang kayak ini paling seneng banget ngerjainnya, dan kenapa program itu dibikin gitu. Tadi misalkan ada kelas lasuah, tapi juga Ami juga ceritain ada ladang market, terus ada program tahunan dan bulanan. Mungkin bisa ceritain juga gitu programnya. Tadi kita membagi program berdasarkan skala gitu ya, besar, kecil, dan harian. Nah, yang besar ini tuh kita ngadain sekali setahun pameran yang selang-seling dengan semacam art camp namanya. Nah, art camp ini kita kasih nama Otafest. Ini memang program favorit teman-teman lingkaran kita gitu ya, karena di sini kita ngumpulin kita ngundang kolektif-kolektif di sekitar kita di Padang, Panjang, segala macam. Dan motif inilah kita berharap dalam camping selama 3 hari 2 malam bisa terjadi komunikasi yang intens, sehingga ide-ide baru yang seandainya bisa kita kerjain bareng-bareng itu bisa lebih dibicarakan dalam praktik ini gitu. Ada juga program menengah. Ini program yang kita adain berkala, itu ada kelas lasuah sama bioskop taman namanya. Kelas lasuah ini ya kelas yang tadi, terus kita adain sekali 2 minggu, terus program harian ini program yang jalan setiap hari. Ada perpustakaan, ada bercocok tanam gitu, dan kita mau masukin juga program serikat usaha dalam program harian ya, karena sejauh ini sih belum ada usaha yang benar-benar serius untuk
merapikan serikat usaha ini nih, karena saya pikir serikat usaha lupa, cuman itu belum terlalu bisa lagi karena pandemi. Ya, kalau dalam konteks terakhir tadi Ami menyinggung pandemi ya. Nah, ini kondisi atau keadaan di ladang rupa sendiri dalam 2 tahun selama kita pandemi nggak beres-beres ini gimana, Mi? Ada sesuatu yang sangat berubah banget atau gimana? Itu kebetulan pandemi masuk, kita kebetulan hari ini gitu. Jadi karena kita meniadakan kegiatan yang offline, waktu itu sempat waktu di udah musim hijau itu kita juga ada yang kegiatan yang offline juga. Cuma memang pandemi ini benar-benar ngurangin produktivitas ladang rupa ya. Tapi kita manfaatkan momen ini untuk merenovasi tempat. Awalnya kita ngadain kegiatan kayak jualan ilustrasi, terus duitnya buat beli masker, buat dibagi-bagiin sejauh yang kita bisa gitu. Kita ngadain kelas laswa yang akhirnya dialihkan jadi kelas online juga. Dan perubahan yang terjadi ke ladang rupa, aku rasa ya itu sih ya, kita akhirnya nggak bisa ngadain kegiatan yang tatap muka. Terus tapi kita sekaligus punya momen untuk memperbaiki tempat ruangan yang baru gitu. Oke. Nah, ini karena kita sudah di penghujung sesi IG Live ini, aku mau nanya gitu, what to look forward dari ladang rupa? Apa yang bisa kami nantikan dari ladang rupa di sampai akhir tahun ini atau sampai ke depannya gitu? Lagi nyiapin apa nih ladang rupa? Silakan kalau mau promosi ya. Ini tahap, ini momennya nih promosi. Oke. Tapi sekali lagi kita tetap harus berharap pada berakhirnya corona ini ya. Nah, sampai akhir tahun ini kita pasang target untuk buka ruang ini. Kita buka KKN dan studio kerja kita sambil ngadain pameran bersama. Sampai akhir tahun ini kita nggak mau terlalu muluk-muluk sih ya, karena situasi yang serba nggak pasti. Ami, kalimat terakhirnya tadi nggak kedengeran karena ke distract tadi tuh, dia meleng fokus lagi mic-nya. Coba kalimat terakhirnya boleh diulang, Mi? Apa tadi ya? Teman-teman tetap ditunggu kehadiran Pak. Oke, baiklah. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kakak Berto untuk juga promosi kita yang ada tulisan Ami-nya. Ya, mungkin karena terakhir tadi udah apa yang harus kita tunggu ya, itu kan berarti udah kita tunggu aja kan dari tadi. Itu udah semacam bagian penutup gitu. Dan juga pas banget sih karena kita udah sejam ini. Meskipun teman-teman yang juga tadi mungkin ada yang masuk, menyimak, terus keluar, kita agak sedikit gangguan-gangguan teknis ya, kecil tadi ya, tapi memang beberapa kali dari mengeja fixer memang gitu terjadi. Kadang-kadang ada gangguan gitu ya, ada yang lancar, ada yang gangguan banget, yang memang menunjukkan Indonesia banget lah apa yang terjadi gitu ya. Jadi menurut gua meskipun demikian kita memang dari fixer udah di awal kemarin udah sepakat sih kalau meskipun kita lagi bikin mengeja fixer gini dan ada gangguan karena teknis, jaringan dan segala macam, kita tetap jalanin aja, tetap berusaha ngobrol sampai sejam gitu ya untuk melampaui lah, kita berupaya untuk melampaui segala perkara teknis dan segala perkara ketidakseimbangan mungkin pembangunan soal telekomunikasi ya di Indonesia ini. Gitu. Jadi ini kayak penutup rapat PNS. Iya toh, lanjut toh. Harus gitu ya. Baik, mungkin ada tambahan dari Bu Kesia dan Bu Ami sebelum saya menutup pertemuan kita hari ini. Sudah cukup ya Bu ya, oke. Kalau sudah ini doang, nantikan buku fixer yang sudah mau. Oh iya belum itu sabar dulu. Oh itu sabar ya, oke dari saya. Oke. Berarti lanjut ke Ami, Mi, kalimat penutup Mi. Oke.
Silakan nih kalimat penutup nih. Ya, aku mengucapkan terima kasih nih sebesar-besarnya buat Pixar Indonesia. Akhirnya ya lewat aktivitas ini kita bisa tahu ternyata ada sangat banyak teman-teman di daerah lain yang eh, kita dan kita mau buka peluang-peluang juga untuk kolaborasi seperti itu. Itu banget. Terima kasih Oke, udah ngajak ladang rupa. siap nih. Dan semoga teman-teman yang mendengarkan ini, yang menyimak, silahkan langsung follow aja Ladang Rupa di Instagram untuk bisa berkomunikasi lebih lanjut melalui entah melalui IG DM dan nanti bisa berlanjut di komunikasi selanjutnya. Nah, seperti karena tadi ini tugas dari host adalah harus mengiklankan buku, maka nantikanlah. Oh, Adin Histeria bilang Berto komen-komenku dicuekin. Tega lu, Din, gua nih udah tua, Din. Jadi nggak bisa gitu loh ngelihat secara mendetil. Tulisan-tulisan di atas gitu loh. Dari tadi gua udah screen-screen gini-gini nih. Begini-begini tangan gua dari tadi tuh salah mulu. Jadi ya udahlah. Memang nggak cocok. Nanti dan sayangnya kalau komen di IG live gini nggak bisa kerekam sih, nanti hilang. Jadi ya sudah lah ya Din, nanti bisa kita japri-japrian aja lah menyelesaikan komen-komenmu secara kekeluargaan gitu Din. Nah teman-teman tunggulah buku dari Fixer yang akan terbit segera nih, kalau nggak salah segera. Kita udah proses yang sudah sangat dekat sekali. Di situ ada tulisan Ami bercerita tentang Ladang Rupa. Ada tulisan juga yang tadi nongol dari Histeria, diwakili oleh bosku Adin. Dan kita masih punya beberapa meja fixer lagi. Gua lupa berapa, mungkin sekitar 3 atau 4 gitu ya. Setelah itu mungkin tetap pantau di Fixer Indonesia, @Fixer Indonesia, dan juga di mungkin Good School untuk acara-acara selanjutnya. Sarangnya ya, oh yes, sarangnya oh yes, no ya. Oh ya. Lu begini-gini deh toh, nih love nih. Love juseyo, Ya. heart juseyo. Oke. 2 kali lagi. Oh ya benar. Oh, 2 kali Oke. lagi mengeja Fixer 2 kali lagi. Oke, Oke. teman-teman, begitu pantau terus Fixer.Indonesia untuk informasi buku dan informasi kegiatan-kegiatan Fixer selanjutnya. Sehat selalu, Mi, sehat di sana bersama teman-teman. Desia juga sehat-sehat selalu ya. Ya. Kamsahamnida, Ami Pidini, Kamsahamnida, Opa Bertonim. Annyeonghaseyo. Oke. Gue tau lu udah diam-diam BTS Army, gue udah tahu tuh. Oke. Udah ada. Oke, sip. Thank you Ami ya. Makasih Ami. Bye. Yo, sampai bertemu teman-teman. Sehat-sehat semua. Dah. Thank you. Yuk. Ditunggu karaoke-nya. Siap. Nanti karaoke ya kita. Oke. Oh iya benar. Yuk, dah.